Saya monitor masuk. Coba dong pos 3 masuk kata saya. Nggak ada nyawa sama sekali itu mereka. Aduh, kata saya, itu gimana ini? Pas saya center itu ke salah satu jalur, itu bukan pohon, tapi kain lusuh, kotor, itu mukanya itu bang, kayak gini aja. Kukunya panjang, kayak mau rekam saya bang. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di channel Wali Misteri. Nah, di segmen Warna-Warni Misteri kali ini, kebetulan di samping saya sudah hadir salah seorang narasumber yang punya pengalaman mistis ketika mendaki di salah satu gunung. Seperti apa ceritanya? Mari kita sapa. Apa kabar Idam? Alhamdulillah baik bang. Idam, awalnya gimana sih? Itu hobi dari kapan lu mendaki kayak gitu? Kebetulan saya mulai pendakian itu di tahun 2017. Karena awalnya coba-coba, karena lihat di jejaring sosial media, dari Instagram, dari YouTube, itu lihat vlogging yang di gunung-gunung itu kok kayak indah banget. Emang ada gunung yang bisa didaki kayak gini? Iya. Tertarik ya? Akhirnya tertarik. Saya cari tuh di forum-forum open trip, ketemulah. Kebetulan deket juga, ada di Indramayu. Akhirnya saya ikut, itu tahun 2017, awal saya mendaki sampai sekarang. Wih, keren. Nah, terus selama kita sering lakukan pendakian di beberapa gunung, terus gunung mana yang menurut lu lebih mistis gitu, lebih horor gitu? Kalau untuk yang lebih mistis itu ada bang, di Gunung Sindoro kemarin, waktu tanggal 14 sampai 15 Mei 2022. Wih, keren. Coba digali nih, seperti apa sih yang lu jalanin? Nah, awalnya itu pas kita ngambil di Patok 7 Mata Air 2 Bidadari. Kita mau ngambil air karena stok air kita juga habis di pos 3 itu. Nah, di perjalanan itulah dari Patok 7 sampai Patok 12 itu, kisah itu terjadi. Oke, tahan dulu. Nah, pemirsa, seperti apa kisah lengkapnya? Simak terus setelah yang satu ini. Terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe dan yang belum subscribe. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar selalu mengikuti cerita-cerita mistis berikutnya. Awalnya gimana lo bisa mendaki lebih memilih ke Gunung Sindoro itu? Jadi awalnya itu saya sama teman saya namanya Yogi. Itu kita habis turun dari Slamet. Saya nanyain ke Bang Yogi, "Bang, Triple S sudah tamat belum?" "Belum," kata dia. "Apa yang belum?" "Sindoro." "Wah, sama," kata saya. "Yaudah nanti bareng duo aja kalau mau," kata dia. "Oke, siap. Nanti saya kontak lagi." "Oke, Bang." Nah, setelah selang lama 1 tahun itu kita nggak kontekan, akhirnya kita kontak kembali. "Bang, gimana? Ini kita mau duo atau gimana? Kayaknya kalau berdua kurang asik deh. Mending kita open trip aja." Nah, di open trip di situlah kita buat open trip. Akhirnya terciptalah open trip dan peserta itu kita ada 19 orang. Banyak juga ya, 19 orang? 19 orang. Itu yang ikut open trip di kita. Nah, singkat cerita kita mulai perjalanan itu dari Meponya dari Bogor sampai ke Subang. Jadi dijemput dari ke Bogor, Jakarta, ke Bekasi, terus ke Subang terakhir. Nah, singkat cerita kita sampai base camp itu sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi kita packing, makan-makan, mandi segala rupa, udah selesai semua. Kita mulai trekking tuh jam 9. Jam 9 pagi dari base camp Pajero. Iya. Nah, dari situlah kita pakai jasa ojek. Karena untuk menghemat waktu dari base camp sampai ke pintu rimba. Itu kalau misalkan kita jalan kaki, membutuhkan waktu 1 jam lah. Lamanya perjalanan. Jadi kita menghemat waktu juga sampai ke pintu rimba tersebut. Nah, dari pintu rimba itu kita sampai sekitar jam 9.15. Jam 9.15 kita mulai trekking dari pintu rimba sampai ke pos 3 karena target kita ngecamp itu emang di pos 3 area camp, sunrise campnya itu.
Jadi dia padangnya luas di Alang-Alang Sewu itu di Sunrise Camp pos 3-nya. Nah, dari perjalanan naik, alhamdulillah tuh Bang, nggak terjadi apa-apa Bang. Aman-aman aja. Oh, mulus lah, mulus. Iya, mulus. Oke, Biasa. lanjut nih. Iya. Oke. Mulus tuh, pendakian. Oh, oke, siap, mulus. Naik. Sampailah kita di, singkat cerita kita sampai tuh di pos 3. Di Sunrise Camp tersebut kita jam 4 sore. Jam 4 sore karena saya sebagai panitia sama Bang Yogi juga dan dua yang lainnya, dua teman saya. Kita diriin tenda, yang lain diriin tenda, ada juga peserta yang bantu buat masak-masak. Buat masak entah itu kopi, entah itu apapun itu. Nah, masak-masak, tenda selesai berdiri. Tiba-tiba Bang Yogi nyamperin ke saya. Bang, Dam, nanti ambil air yuk ke patok 7. Turun. Oke Bang, siap. Nanti habis maghrib ya Bang, selesai makan. Oke, siap. Nah, itu Bang. Berdua berarti? Iya, berdua. Kenapa tidak banyakan gitu? Karena kan mungkin jarak dari apa? Pos 3 dari itu. pos 3 ke mata air itu kan jauh. Jauh banget itu. Terus Jauh banget. kamu berani? Berani, berani. Oke, lanjut. Karena berdua sama Bang Yogi juga kan ya. Nah, Oke. di situ kita selesai masak, makan tuh, kita udah makan, habis maghrib, sholat maghrib. Oke, Bang, ayo siap. Saya siapin tuh daypack sama aqua botol yang kosong, itu saya masukin ke daypack. Setelah saya masukin daypack, turun tuh kita berdua. Turun saya bawa HT satu saya bawa, yang satunya saya tinggal di tenda tersebut. Takutnya ada urgent buat minta orang backup, jadi gampang gitu Bang. Itunya pakai HT gitu ya. Iya. Nah, perjalanan itulah kita turun pun masih mulus Bang, belum terjadi apa-apa, masih aman lah ya, belum itu cuman ada sedikit aura-aura, cuman nggak terlalu saya saya hiraukan gitu. Bahasanya aura ya. Oke. Jadi nggak terlalu saya hiraukan. Akhirnya kita jalan turun. Pas di pertengahan patok 14 kita bertemu sama pendaki yang mau naik. Nyapa kita. Berapa orang? Itu yang naik kurang lebih ada 6 orang. Wih, banyak ya. Iya. Nah, kita sapa tuh mereka. Bang, mau kemana? Ini mau naik. Abang sendiri mau kemana? Saya mau turun Bang, mau ngambil air di patok 7. Wah, jauh dong, kata mereka. Iya Bang, cina. Pos 3 masih dekat nggak ya? Masih jauh nggak ya? Kata si rombongan yang 6 orang itu. Itu Bang, di atas, kata saya. Oh iya, oke, siap Bang. Hati-hati ya turunnya, kata yang rombongan 6 orang itu. Oke, siap Bang, makasih. Saya lanjut ya Bang. Saya turun masih mulus sampai patok 13. Ketemu lagi sama rombongan pendaki. Itu mau turun kalau itu. Cuman kita nggak terlalu menyapa lah, karena kita hemat waktu juga, biar nggak terlalu lama, nggak terlalu malam juga kan Bang ya. Cuman lewat, Bang misi Bang, oh ya Bang, mereka langsung bukakan jalan. Oh jalan, mau turun katanya. Turun kita sampai dari patok 13-12 itu masih mulus, 10-9. Sampai kita di pos 2, itu karena pos 2 itu jaraknya pertengahan antara patok 9 sama patok 10. Jadi tengah-tengah. Setelah di pos 2, itu HT nyala. Monitor. Masuk. Nyampe mana Dam? Di pos 2 Bang. Oh ya udah, hati-hati, nanti kalau udah di patok 7 kabarin ya. Oke, siap. Jalan tuh kita sampai ke patok 7. Setelah ngambil air, akhirnya kita langsung naik, menghemat waktu juga karena takut terlalu malam di perjalanan. Bang, ayo langsung. Nah, perjalanan di patok 7 masih mulus. Cuman karena udara malam itu kan oksigen itu berebut Pak sama pepohonan yang ada. Jadi oksigen itu jadi kita cepat capek. Akhirnya saya minta break ke Bang Yogi, Bang, nanti di patok 8 break dulu ya. Oke, siap, kata Bang Yogi. Oke, di patok 8 kita break lama, kita sambil bincang-bincang karena wah Bang, gimana nih open trip? Akhirnya selesai sukses katanya. Mungkin kita bisa ngambil open trip yang lain lagi. Oke, siap Dang, kalem nanti itu mah, santai, kata dia. Ya Bang. Nah, nggak lama kita istirahatnya lama banget tuh di pos 8 sampai rombongan yang turun nyalip kita. Bang, udah ngambil airnya? Udah Bang, ayo hati-hati jalannya, kata saya. Dia mereka turun. Oke. Lanjut Bang, ayo lanjut. Nah, nggak tahu. Padahal di pikiran saya nggak mikir kenapa apa Bang.
itu saya positif tinggi aja gitu ya di perjalanan, nggak mikir hal-hal yang negatif atau mistis gitu ya Bang ya. Cuman ketika karena trek dari patok 8 ke patok 9 itu agak nanjak, nah pas ini nanjak itu saya tiba-tiba jatuh, entah saya nggak mau ambil negatif atau apa, saya refleks karena saya pakai headlamp, saya langsung refleks lihat ke kaki saya. Wah, ternyata memang bukan kesleo, bukan apa Bang, ternyata ada sebuah tangan langsung masuk ke semak-semak. Waduh. Setelah saya lihat, Enggak pada waktu melihat tangan di belakang itu posisi kan sudah gelap. Apa penglihatan, apa benar-benar melihat gitu loh? melihat Bang, karena headlamp, soalnya pakai headlamp, Oh, lampu. iya. Jadi begitu saya jatuh, saya langsung set gini, nah dia langsung ngumpet ke semak-semak yang ada di samping situ. Ih, ngeri Itu. Sampai nelan udah susah Aduh. Terus gimana? Nah di situ saya langsung, saya pikir mungkin halusinasi, nggak terlalu apa maksudnya, mungkin itu halusinasi saya, mungkin udahlah lupain aja kata saya. Oke, kita lanjut jalanan. Bang Yogi bilang, udah cepet berdiri, takut kemalaman. Oke siap Bang, kita naik, akhirnya istirahat tuh di patok 9. Nyampe situ jam berapa? Di patok 9 itu kurang lebih jam setengah 10 di patok 9 Malam. malam. Nah 10 kita udah di patok 9, kita istirahat. Seperti biasa kita ngobrol biar nggak terlalu itu juga, karena suasana emang sepi banget Bang. Itu mungkin kalau misalkan cuacanya hujan beda lagi ceritanya. Untungnya itu dia cerah. Lebih serem lagi ya? Iya, karena kita juga nggak bawa jas hujan pertama. Terus ditambah keadaan sekitar sepi banget, nggak ada yang lewat, cuman kita berdua doang itu. Kita ngobrol-ngobrol santai. Nggak lama kita ngobrol santai itu ada kayak suara perempuan lewat. Saya langsung terdiam. Suara siapa? Gak mungkin dong kalau misalkan dari warga sekitar, kan di bawah, itu jauh banget. Kalau misalkan ke bawah angin ke atas nggak mungkin suaranya kayak gitu. Langsung, Bang, lanjut yuk, ayo. Tak kenapa kayak Bang Yogi itu kayak refleks juga, dia kayak menyadari adanya gitu. Cuman saya lihat juga ke mukanya Bang Yogi kayak biasa aja, cuman karena refleks atau gimana, ya udahlah kita langsung lanjut. Kata Bang, ayo lanjut, ayo. Karena kita lama juga istirahat di patok 9 sampai ke pos 2, itu kita lewat aja, nggak terlalu istirahat. Kita lanjut ke patok 10. Di patok 10 kita istirahat itu kok nyampe ke patok 10 jam 10.15 patok 10. Itu kalau di patok 10 aman Bang, nggak ada apa-apa, kita istirahat biasa gitu ya. Yang saya tadinya mau nyebat karena korek saya nggak ke bawah, jadi nggak jadi nyebat tuh saya. Bang boleh kayak bentar? Boleh. Nyantai aja. Iya siap. Nah setelah itu kita bincang-bincang, lu sih nggak bawa korek katanya. Lah lu yang mau ngerokok kenapa nyanyiin gua, kata Bang Yoginya. Ayo kayak siap Bang. Lanjut nggak? Oke lanjut kita perjalanan menuju patok 11. Saya sambil monitor meter. Nah, camp pos 3 mau minta backup ke bawah dong, dua orang. Ya bentar katanya. Terus ditarik tuh HT-nya sama Bang Yogi. Sini HT-nya. Monitor. Minta backup 2 orang untuk ke bawah jemput kita. Siapa aja? Itu aja tuh Bang, namanya lupa sih. Bang Rudi sama Bang Kikip yang turun itu. Oke nanti saya sampaikan. Nanti kita sampaikan ke Bang Rudi sama Bang Kikip. Oke siap, ditunggu ya. Karena perjalanan dari patok 10 ke patok 11 itu lumayan lama Bang. Jauh ya? Jauh banget. Itu patok 10 patok 11. Nah, di perjalanan patok 11, di belakang saya itu setelah mendengarkan suara ketawa, itu kayak ada yang ngikutin di belakang. Dek. Suara langkah kaki. Oh. Kayak ada yang ngikutin. Saya pikir, nggak mungkin. Soalnya kita berdua doang nih. Siapa yang ngikutin? Gitu. Adalah bodo amat dah kata itu. Masih positif walaupun udah ada tangan yang itu pun saya Tapi masih positif. temen juga denger itu suara itu? Enggak, anehnya dia enggak. Dia di depan nggak dengar sama sekali. Tak. Udahlah biarin.
mungkin apa bentar binatang atau apa gitu, yang penting jangan binatang buas dalam hati saya. Udah tuh kita nyampe di patok 11 itu sekitar jam bukan setengah 12, jam berapa ya? Jam setengah 12-an lah. Jam setengah 12, jam 11-an lah. Ada patok 11, istirahat. Karena kecapean juga, saya menghela nafas. Aroma yang saya cium bukan aroma alam segar, udara segar yang di sana, Bang. Jadi yang saya cium itu aroma bau amis daging sama darah segar. Pasti abang tau lah gimana sih aromanya daging ayam aja kayak gimana. Tapi ini bukan daging ayam, Bang. Amis banget dalam hati. Ngeri juga ya. Kalau misalkan saya nggak kenal kode etik, mungkin saya bisa aja ceplos gitu ya, mengeluarkan kata-kata kasar. Tapi ya saya udahlah, saya cakap dalam hati. Karena saya saking keselnya, saya ucap dalam hati, Bang, anjir, ini bau apaan sih? Bau banget katanya. Bau busuk dalam hati itu. Nah, nggak lama setelah kita mau melanjutkan perjalanan, saya nyenterin tuh ke bagian jalur pendakian yang tadi kita lewatin. Tapi pas saya center itu ke salah satu jalur, itu bukan pohon, tapi kain lusuh, kotor, itu mukanya hitam, Bang. Yang saya lihat. Jaraknya berapa meter? Itu jarak dari saya ke pocong itu ada cuma 5 meter doang, Bang. 5 meter ya? 5 meter dari saya. Terus betul pocong itu? Betul, Bang, betul pocong. Itu saya lihat jelas banget. Bukan bayangan Bukan. gimana gitu? Bukan. Itu asli yang saya lihat, itu pocong jelas banget. Tapi lu nggak lari gitu? Enggak, saya nggak lari. Saya cuma liatin bentar doang. Karena penasaran, saya liatin, kok bener. Kok bisa nggak lari gitu, kamu berani gitu? Penasaran sih, bukan berani. Penasaran, lebih ke penasaran yang kayak gitu. Saya lihatnya. Ya, terus temennya lihat juga? Enggak, dia masih relax, masih duduk. Nggak lihat ya? Enggak, dia banget sih masih duduk. Terus gimana? Pas saya sorotin lagi, itu ternyata emang mukanya hitam. Lalu sampai lihat mukanya gitu? Hitam, hancur. Hitam banget mukanya. Kainnya aja lusuh. Kayak apa ya? Kotoran tanah kuburan gitu, kayak masih baru gitu, Bang. Di situ langsung udah tatapan, "Bang, ayo Bang, langsung Bang," katanya. Waduh, ngeri juga ya. "Bang, ayo Bang, langsung Bang. Ayo. Udah, ayo. Kita lanjut perjalanan." Saking saya gemeterannya, itu saya sampai megang HT, ngedeg-deg, Bang. Ya Allah, ini kenapa? Monitor. Ada jawaban. Itu kayak signal, itu kayak keputus gitu, Bang. Signal HT. Padahal dari tadi kita signal masih aman-aman aja tuh. Tapi pas saya lihat penampakan itu, kok signal kayak keganggu gitu. "Saya monitor, masuk. Coba dong pos 3, masuk, masuk," katanya. Nggak ada nyawa sama sekali tuh mereka. Aduh, kata saya, itu gimana ini? Bang Yogi masih jalan tuh, masih nyantai kalau dia, masih kayak nggak ngerasain apa-apa. Cuma saya di belakang itu was-was banget, Bang. Saya jalan-jalan, seperti kayak tadi lagi, Bang. Jadi dia kayak ngikutin. Si langkahnya itu. Kok ini langkah kayak ngikutin terus gitu. Berarti, aduh, gimana ini? Bang Yogi, saya nggak kuat, istirahatlah nanti di patok 12 sambil kita nunggu yang ada di motor di BC. Yaudah, ayo. Sebelum kita nyampe patok 12, alhamdulillah tuh HT nyala. Masuk, pindah masuk. Ya Bang, hadir Bang. Ini kita turun nih. Dia udah di patok 14. Oke, nanti kita ketemuan aja di pertengahan patok 13-12. Kata saya. Oke, siap. Oke, sok Bang. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan sampai kita di patok 12. Kita istirahat, menahan nafas. Saya sambil melihat keadaan juga masih aman tuh, nggak ada apa-apa. Wah, aman. Alhamdulillah, kata saya itu. Jadi posisinya saya di sini nyenterin ke bawah, nyenterin ke arah jurang. Sedangkan Bang Yogi dia nyenterin ke arah jalur. Setelah saya sambil ngobrol sama Bang Yogi, gak lama Bang Yogi ngikut nyanter bawah sama saya.
Nah, di belakang saya itu kayak ada hewan, entah apa itu, entah dia berjalan atau gimana. Dia kerasa di rumput itu bang, di belakang saya. Saya mungkin ini mah hewan atau musang hutan atau apa gimana. Jadi adalah biasa aja. Udah rileks, dia kesal lagi tuh di belakang. Wah, saya makin penasaran juga nih. Saya nengok tuh ke belakang. Nggak ada apa-apa bang. Tapi pas saya nenggak gini, arahin senter saya ke arah pohon yang satu pohon tinggi besar itu, ternyata bukan hewan buas, bukan apa yang saya lihat bang. Apa itu? Sosok kukunya panjang, kayak gini, rambutnya gondrong, nyeringai ke saya. Binatang apa itu? Genderuwo bang. Wih, Genderuwo. Dia lihat kayak gini ke saya. lu pasti nggak lari juga? Enggak, saya liatin. Dia gini, matanya merah. Saya gini terus, bengong sambil baca itu. Terus temen lu yang satu lagi gimana, Dam? Enggak, dia nggak ngerasain apa-apa. Dia rileks, nggak kelihat apa-apa gitu bang. Dia juga nggak tahu kalau saya lagi ngadep belakang. Itu genderuwo kayak gini aja. Kukunya panjang, kayak mau rekam saya bang. Karena saya liatin terus, mungkin karena dia mikir, wah ini bocah nantangin nih, kata. Tapi saya liatin terus tuh, selama 2 menit, saya liatin, sambil baca ayat kursi. Wah ini udah Enggak, jaraknya berapa meter jaraknya? Kalau Si genderuwo itu. agak jauh kalau genderuwo, karena dia ada di atas pohon. Jadi pohon pertama, ini kedua, pohon keduanya itu. Jadi saya di sini, di bekas pohon tumbang. Tapi bukan penglihatan kan, jadi ke sorot gitu, ke sorot Center ya? Iya, itu jelas. Saya pun aneh bang, kok jin kayak gini mau nampakin gitu, kok dia bisa nampakin secara langsung gitu, apalagi kena center bang. Karena saya mikir mungkin bohongan nih, tapi nggak mungkin juga bohongan dong, saya di situ orang cuma berdua doang. Iya. Gitu. Itu saya sambil baca ayat kursi. Bang, ayo langsung yuk, kata itu. Ayo, ntar lagi nih mau patok 13. Oh ya udah ayo. Nah pas sebelum saya jalan, itu kayak mereka berdua itu kayak ngikutin saya bang, si pocong sama genderuwo itu bang. Jadi pas saya bangun, mereka juga kayak dek, langkah kaki pertama mereka. Pas saya jalan, dek, ngikutin. Ini mereka ngikutin. Saya langsung sambil di perjalanan saya baca ayat kursi terus. Baca ayat kursi. Monitor tuh ada. Monitor, di mana posisi? Ini mau ke pertengahan patok 13. Oh ya udah, ini saya juga bentar lagi udah turun di patok 13. Oke, siap. Pas kita jalan, hampir tuh saya jatuh. Saya hampir jatuh karena emang terburu-buru juga, karena saya takut juga, hampir yang tadinya berani karena saya udah nggak kuat lagi niat kayak gitu. Akhirnya saya kayak Karena sering diteror ya? iya, karena sering diteror. Ya, lama-lama ngedon juga Ngedon ya? juga, mentalnya. iya. Takut tuh akhirnya. Aduh, langsung nancang. Ada dari depan, ada yang nyenterin tuh. Wah ini nih kayaknya nih, Bang Rudi sama Bang Kikip. Pas itu, woi, kata saya itu. Woi, wah bener, kata saya itu. Ini bang, gitu deh. Ayo udah langsung. Ketemu, anehnya pas kita ketemu papasan itu sama Bang Rudi sama Bang Kikip, itu mereka udah nggak kayak ngikutin kita, nggak ada yang ngikutin lagi. Ini belakang itu, jadi clear aja mereka nggak ngikutin. Yang akhirnya bergabung berarti? Bergabung lah berempat itu. Akhirnya saya minta Bang Kikip, bang, gantian bang, saya capek ini bawa tas isi air, kata. Yaudah ini nggak apa-apa, tapi saya juga pengen di tengah rombongan ya. Ya udah nggak apa-apa, sok dong, katanya, kata Bang Kikip. Oke, saya tengah tuh. Perjalanan dari patok 13 sampai pos 3 mulus alhamdulillah. Cuman Bang Kikip bilang, tadi kita pas turun ke sini itu jalan kayak cagak, kayak bercagak, kata Bang Kikip. Dalam hati, nanti saya mau ceritain apa yang saya alamin tadi, kata saya. Wah, apa nih dong? Nah, nanti aja, kata saya. Penasaran ya? Iya. Penasaran. Karena kan kode etik di pendakian itu kita nggak boleh menceritakan sesuatu itu masih di tempatnya. Tapi tunggu dulu ceritanya, kita
cerita di bawah aja di base camp gitu. Baru kita ceritakan. Sampai Iya. tuh di area pos 3 aman tuh, nggak ada apa-apa, sampai akhirnya kita summit dapat cuaca cerah. Woi, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah Bang Yogi, kita open trip pertama kita nih cuacanya cerah nih, mendukung rasanya tuh. Ya udah Bang. Jam berapa itu waktu itu? Itu kita summit mulai di pos 3 itu jam 4 subuh. Subuh ya. Mulai summit sampai di puncak itu ada yang jam 7, ada yang sampai jam 8, jam 9, itu beda-beda. Karena tergantung fisik juga sih Bang, kalau mendaki ya. Karena saya pribadi tugasnya sebagai sweeper, jadi saya di belakang nge-backup peserta yang lain, takut ada yang ketinggalan gitu. Nah nggak sampai di situ doang Bang. Akhirnya kita di puncak, foto-foto, senang-senang, ngopi di puncak, ngerokok, turun tuh. Kita turun dari puncak Sindoro itu jam 10 siang ke area pos 3 itu, ke camp kita. Turun seperti biasa, turun juga ada yang jam 12, ada yang jam 1, ada yang jam 2, jadi beda-beda turunnya juga di pos 3. Sampai di pos 3, karena udah ada arahan dari Bang Yogi juga, bilang ke Bang Rudi, kebetulan Bang Rudi juga panitia juga kan ya. Bang, duluan aja nanti masak di bawah, kata Bang Yogi. Oke, siap Bang. Turun semua, kita packing tuh Bang. Packing tenda, segala lupa, udah masak, udah enak. Turun sampai base camp pun aman, nggak ada apa-apa, nggak ada apa yang terjadi. Tapi pas saya di base camp itu badan panas semua, badan panas, mual, pokoknya udah nggak keruan lah. Ini kenapa? Terus aku nanya ke teman, badan gua panas nggak sih? Coba sini. Panas banget Dam, lu demam? Ketahu, perasaan tadi sehat-sehat aja. Udah coba, mungkin lu belum mandi, kata teman saya. Udah tuh saya coba mandi, udah selesai mandi. Kayak kok masih panas juga, saya tuh. Wah ini nggak bener nih, katanya. Karena ada janji sama peserta itu kan, saya bilang ngejanjiin nanti saya ceritain di base camp katanya. Nah kita cerita tuh di situ, saya ke yang lain, ke peserta yang lain. Ternyata di pas saya monitor sinyal hilang itu emang bener sinyal hilang Bang. Kata mereka sinyal hilang Dam, nggak ada monitor maksudnya. Ada masuk, cuman si frekuensinya itu beda frekuensi. Tiba-tiba frekuensinya tuh rubah katanya. Frekuensi astral kali ya. Iya mungkin bisa jadi frekuensi astral. Yang beneran. Terus kata satu lagi Teborin tuh, emang ada yang naik? Ada kok 6 orang, kata saya. Orang gua di luar tenda gak ada yang naik yuk, gak ada yang ke pos 3. Lah serius, orang gua ketemu kok di patok 14, gak ada sumpah Dan. Siapa tadi yang naik? Gitu. Oh jadi Yang 6 orang itu. Yang 6 orang yang ketemu lo waktu di atas, itu ternyata Gak ada kata yang di pos 3 itu, yang mereka itu. padahal mestinya berpapasan. Satu jalur, iya itu satu jalur. Harusnya itu. Kalaupun dia yang mau ngedirin tenda di depan pas banget baru masuk pos 3 itu udah penuh. Nggak ada area camp. Ada juga di belakang tenda kita. Harusnya kan kalau misalkan dia naik pasti kepapasan dong sama yang ada di luar tenda. Karena Teborin juga ada di luar katanya. Mereka nggak lihat apa-apa. Nggak ada yang naik katanya. Berarti pendaki misterius kalau gitu ya. Tapi saya ngobrol, mereka bawa carrier. Saya masih ingat itu carriernya dia tuh pakai carrier biru. Carriernya tuh biru. Si ketua timnya itu carrier warna biru. Setelah itu karena saya udah mandi masih panas, udah cerita ke mereka, wah ternyata emang bener nih ada ganjil gini. Wah ya udahlah, itu pulang yuk. Packing tuh kita packing pulang. Hanya kita packing pulang. Di travel itu nggak tahu yang saya rasain apa. Kayaknya si sosok pocong itu kayak ngikutin Bang. Taunya si sosok pocong itu ngikutin, lo tahu dari mana? Abang tahu travel nggak Bang? Ya. Travel kan AC, itu kan kaca nutup, nggak bisa kebuka. Ada lah yang kebuka, tapi ini kan yang nutup. Logis nggak sih kecium bau daging di dalam travel itu, padahal AC? Oh jadi aroma daging yang lo temuin di sana di puncak, itu ada lagi? Ada lagi. Tercium lagi? Iya, di dalam travel. Di dalam travel? Iya. Itu cuman saya doang Bang.
yang nyium itu. Biasanya kalau ada penciuman apa ya? Biasanya kalau mencium aroma daging mentah itu biasanya ketemu ya sama pocong. Iya. Jadi akhirnya kita punya curiga, Iya, saya punya jangan-jangan ikut feeling gitu ya. Iya. Terus akhirnya Itu saya mual-mual karena saya nggak kuat teriak. Saya di grup tuh karena ada juga kan peserta di samping si supirnya itu, dia masih ngobrol tuh belum tidur. Saya kirim di grup, tolong dong supir minta ke pom dulu bentar. Nah ini kok nggak dibalas-balas kata saya tuh. Karena saya udah nggak kuat, akhirnya saya muntah tuh di situ. Muntah. Katanya, woi, cari pom, kata yang di samping saya. Itu kebetulan yang di samping saya itu Bang Rudi juga. Cari pom. Ya bentar. Wah, saya muntah nggak berhenti tuh. Udah nyampe pom, sampai kita di pom, saya langsung keluar, buru-buru ngambil toilet ya. Langsung, wah keluarin, enteng tuh badan. Sampai masuk lagi saya ke travel, teman saya yang di depan itu dia bilang, dan lu tadi jalan sempoyongan, kayak berat katanya, kayak lu bawa beban katanya, berat banget. Ya orang sempoyongan kayak gimana sih bang? Iya. Kayak gitu lah, kayak oleng gitu ya. Gitu. Ya nggak tahu kan. Terus juga lu muntah, tumben amat muntah di travel, biasanya enggak katanya. Terus ini Dam, anehnya kenapa ya yang kena teror makhluk halus itu kok cuman Idam doang gitu? Kenapa yang lain enggak gitu? Ya mungkin yang lain juga ngerasain, cuman mereka nggak berani nyeritain aja sih bang. Oh iya. Takutnya mungkin nanti disangka mereka pas dia cerita, mungkin ini halusinasi nih. Benar. Mungkin bohong lu, gini kan kebanyakan kayak gitu, nggak Iya. percaya bang ya. Karena emang cuman kita doang yang bisa lihat. Atau mungkin lu sempet sombong-sombongan atau gimana sehingga si teror itu datangnya sama lo gitu, Idam. Kalau sombong-sombongan nggak ada bang, alhamdulillah. Cuman ya itu cuman pas frontalnya saya dalam hati itu loh bang. Yang saya ngucap dalam hati yang, aduh, cir buah amis daging nih. Karena saya pikir, mungkin dalam hati mah nggak apa-apa, meren kata saya tuh gitu ya. Ternyata, wah beda lagi. Oh iya, dan wajar itu ya. Iya. Jadi nggak ada niat nantang atau gimana gitu? Nggak ada deh nantang. Atau pengen tahu, Nggak pengen ada. ketemu? Nggak ada kalau dia nonton. Oke. Jadi titik amannya setelah lewat dari perbatasan ya? Iya, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Tengah Jawa ke Barat. Jawa Barat. Iya. Jadi lepas semuanya. Iya, udah plong itu. Oke. Udah di travel. Nah, itu travel ngebut. Saya ketiduran. Pas bangun, kayak plong. Wah, Terus selain di Gunung Sindoro, masih ada nggak sih pengalaman mistis di gunung-gunung yang lain gitu ya? ada, Bang. Selama lu punya pengalaman mendaki, masih ada? Masih ada. Kalau gitu, lu mau nggak mampir lagi? Boleh banget. Boleh ya? Iya. Oke, terima kasih pengalaman mistisnya ya Dam ya. Dan mudah-mudahan lu bisa mampir lagi dan bisa menceritakan tentang pengalaman mistis di gunung-gunung yang lainnya. Siap. Ditunggu ya cerita selanjutnya ya. Siap, Pak. Oke. Iya. Makasih ya Dam ya. Sama-sama, Bang. Terima kasih juga, Bang. Nah pemirsa, itulah pengalaman mistis yang dialami Idam selama melakukan pendakian di Gunung Sindoro. Bagaimana dengan Anda? Ada dulu baru yakin atau yakin dulu baru ada? Saya Walim Nur Hadi pamit undur diri, sampai jumpa di cerita-cerita mistis berikutnya.